Hai, ketemu lagi di channel Film Moviers. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas film anak-anak produksi Disney yang bergender fantasi. Film ini berjudul Artemis Fowl. Yuk, kita mulai reviewnya, dan sebelumnya jangan lupa di-share dan di-subscribe. Inggris dihebohkan dengan ditemukannya benda-benda sejarah yang antik dan langka di rumah mewah milik Artemis Fowl Senior. Artemis Fowl Senior merupakan orang terhormat. Ternyata juga merupakan seorang pencuri. Tapi kini dirinya dilaporkan hilang, entah kemana. Di saat yang bersamaan, tertangkap pula seorang yang mencurigakan di lokasi rumah mewah milik Artemis Fowl. Seseorang itu bernama Mulch. Di dalam ruang interogasi, dengan tenang, Mulch memberikan informasi bahwa Inggris harus berhati-hati dengan Artemis Fowl Junior. Karena Artemis Junior lebih jenius dari ayahnya Artemis Senior. Artemis Junior hanyalah seorang bocah yang baru berumur 12 tahun, tapi sangatlah jenius. Dia tinggal dengan ayahnya Artemis Senior dan dengan seorang penjaga rumah mewah yang sangat setia bernama Don. Sejak kecil, Artemis Junior sudah diajarkan oleh ayahnya semua hal yang berhubungan dengan makhluk-makhluk fantasi mitos, seperti goblin, troll, peri, kurcaci, dan sebagainya. Suatu hari, Artemis menerima telepon dari seseorang yang misterius yang mengatakan bahwa ayahnya tidaklah hilang, tapi ditangkap oleh dirinya. Orang misterius ini ternyata adalah seorang peri yang pintar, tapi mempunyai ambisi jahat untuk menghancurkan kehidupan manusia. Peri jahat itu lalu meminta Artemis untuk memberikan sebuah benda bernama Akulos bila ingin ayahnya hidup. Artemis bingung, apa itu Akulos? Dan akhirnya Dom memberitahukan rahasia besar tentang kehidupan lain ayahnya. Ternyata ayahnya bertugas untuk menjaga keseimbangan dunia-dunia mitos dengan bumi ini. Adegan berganti di bawah kedalaman pusat bumi. Tinggallah para peri-peri di sebuah kota metropolis yang indah, aneh, tapi menakjubkan, yang bernama Heaven City. Tapi kedamaian peri-peri di Heaven City tersebut berada di keadaan terancam karena Akulos yang hilang dari kota peri itu masih belum ditemukan. Yah, itu adalah Akulos yang sama yang diminta oleh peri jahat yang menangkap ayah Artemis. Sang komandan peri memerintahkan semua polisi peri berusaha semaksimal mungkin menemukan Akulos, karena Akulos akan berbahaya bila jatuh ke tangan orang jahat. Oh boy. Di suatu ketika, kota di bumi, tepatnya di negara Italia, dihebohkan oleh penampakan makhluk mistis troll yang berhasil kabur dari bawah tanah. Peri Holly mendapatkan tugas untuk menangkap troll itu dan memulihkan keadaan seperti semula, yaitu keadaan di mana manusia harus terus beranggapan bahwa makhluk fantasi dan mistis itu hanyalah sebuah cerita dongeng, bukan makhluk nyata. Di waktu yang sama pula, Artemis menemukan buku diari ayahnya. Dari buku diari tersebut diketahui bahwa ayah Peri Holly lah yang mengambil Akulos
dari dunia peri. Karena beliau mengetahui ada mata-mata di dunia peri yang mau menghancurkan dunia manusia dengan kekuatan magis Akulos. Di buku diari tersebut juga diketahui bahwa ayah Artemis dan ayah Holly pernah bertemu di pohon oak yang suci. Artemis dan Dom lalu memasang jebakan di pohon itu untuk melakukan suatu misi yang sangat tidak mungkin, yaitu misi menangkap seorang peri. Peri Holly yang baru saja menyelesaikan tugas di bumi, yakni menangkap troll yang kabur, bersiap untuk pergi ke pohon oak itu. Karena pohon oak itu adalah tempat di mana ayah Holly meninggal. Peri Holly ingin memulihkan nama baik ayahnya yang dituduh berkhianat karena diduga mencuri Akulos demi kepentingan pribadi. Artemis yang sudah menunggu di pohon oak itu berhasil menangkap si peri Holly. Ya, si jenius Artemis berhasil melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, menangkap peri. Peri Holly ditahan di kediaman Artemis. Berpegang kepada buku diari ayahnya, Artemis sudah mengetahui kehebatan peri, seperti peri bisa menghipnotis, bisa telekinesis, dan juga peri mempunyai perlengkapan senjata dan teknologi yang jauh di atas teknologi manusia. Rencana Artemis untuk memancing Komandan Peri keluar dari dunia peri berhasil. Artemis berhasil memaksa Komandan Peri untuk bernegosiasi, yaitu menukar peri Short dengan Akulos milik peri. Tapi negosiasi itu berjalan buntu. Komandan Peri lalu menyuruh Mulch, seorang kurcaci bertubuh besar tapi mempunyai kelebihan sangat cepat menggali lubang. Mulch diperintahkan untuk masuk ke rumah mewah Artemis dan membebaskan peri Short. Mulch mempunyai satu kelemahan, yaitu dia tidak bisa tahan godaan terhadap barang-barang mewah. Dan saat sudah masuk ke kediaman Artemis, perhatian Mulch teralihkan oleh sebuah brankas rahasia canggih. Dengan kehebatan spesial Mulch, brankas canggih pun berhasil dibuka oleh Mulch. Dan ternyata brankas itu berisi Akulos. Ya, Akulos memang berada di kediaman Artemis. Artemis sudah merencanakan semua ini. Artemis sudah tahu kalau Akulos berada di rumah mewahnya. Tapi Artemis tidak bisa membuka brankas canggih itu. Dan hanya dengan memancing Mulch keluar yang bisa membuka brankas itu. Setelah mengetahui bahwa Artemis berhasil menemukan Akulos, anak buah peri jahat mulai melakukan aksinya untuk merebut Akulos dari Artemis. Anak buah peri jahat tersebut sengaja melepaskan troll untuk menghancurkan rumah mewah Artemis sehingga bisa merebut Akulos. Baku hantam pun terjadi. Artemis, peri Holly, Mulch dan Dom akhirnya berhasil mengalahkan troll raksasa tersebut. Tapi Dom terluka dan lalu meninggal. Peri Holly berusaha untuk menggunakan magic perinya menghidupkan Dom kembali, dan peri Holly berhasil. Artemis memiliki Akulos sekarang. Tapi Artemis menyadari bahwa hanya para peri yang bisa menggunakan kekuatan magic Akulos.
Artemis meminta bantuan peri Holly untuk menolong ayahnya dari cengkeraman peri jahat dengan menggunakan kekuatan Akulos. Peri Holly berhasil membawa pulang ayah Artemis dengan selamat setelah menggunakan magic Akulos tersebut. Peri Holly pun juga berhasil memulihkan kembali nama baik ayahnya yang awalnya dituduh mencuri Akulos. Dan sekarang Akulos sudah dikembalikan ke tempatnya semula, yaitu di Heaven City, kota para peri. Setelah berhasil menyelamatkan ayahnya dari peri jahat, Artemis, Mulch, Dom, dan peri Holly bertekad untuk menjaga kedamaian dunia peri dan dunia manusia. Dan hal ini dimulai dengan mengalahkan si peri jahat. Oke, kesimpulan GW ya sekarang. Filmnya sih oke sebenarnya. GW dimanjain dengan spesial efek dan makhluk-makhluk fantasi di film ini. Ya, sayang ya. Film Disney ini gagal di pasaran. Padahal buku novelnya cukup laris loh. Udah dibikin sampai 8 novel sampai saat ini. Ya, karena gagal di pasaran, kayaknya susah deh film ini bakal dibikin kelanjutannya. Padahal menurut GW sih ini salah satu film fantasi anak yang lumayan keren, yang oke. Ya, kurang lebih kayak film Men in Black, tapi versi anak. Bedanya, kalau Men in Black melawan alien, kalau ini lawannya makhluk-makhluk mitos dan fantasi. Gua pribadi kasih nilai film ini di angka 5,5. Kalau suka reviewnya, di-share dan subscribe ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan dari GW. Sekali lagi, GW hanyalah pecinta dan penikmat film. Ya, kalau GW enjoy sama filmnya, GW akan bilang tip-top sama filmnya. Tapi kalau nggak enjoy, ya berarti filmnya nggak jodoh sama GW. Terima kasih ya udah mampir ke channel Film Moviers. Bye!